Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sarana peningkatan kompetensi keahlian bagi guru vokasi, yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan. Sebagai guru konsentrasi keahlian desain komunikasi visual di SMK Bina Nusa Slawi, saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling yang diadakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya pada gelombang 2, yaitu pada konsentrasi keahlian desain komunikasi visual kelas iklan media digital yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 13 Agustus 2024 yang bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan pelatihan itu yaitu dengan diseminasi hasil pelatihan kepada rekan guru di konsentrasi keahlian desain komunikasi visual SMK Bina Nusa Slawi. Bagi guru konsentrasi keahlian desain komunikasi visual, selama ini mengetahui bahwa kompetensi keahlian mencakup desain grafis, ilustrator, animasi, editor foto dan video, ataupun fotografi saja. Padahal, dalam era digital saat ini, peran desain komunikasi visual memiliki potensi yang sangat besar, terutama pada industri periklanan yang kini sedang berkembang pesat, yaitu iklan media digital. Pada kegiatan upskilling dan reskilling yang sudah saya lakukan di kelas iklan media digital, saya mempelajari langkah-langkah membranding sebuah produk agar punya ciri khas yang mudah dikenali oleh audiens melalui positioning. Dalam promosi sebuah brand di media sosial pun ada strategi yang harus digunakan melalui pilar konten. Sebagai prosesnya, ada media plan, content plan, desain brief, hingga produksi konten sampai dengan publikasi di media sosial. Jadi dalam latar belakang tentang penggunaan internet dan media sosial di Indonesia, maka adanya potensi DKV dalam perkembangan teknologi itu ya yang pertama ini bahwa perannya pengguna sosial media yang sedang berkembang pesat saat ini. Terus yang kedua itu sebagai sarana desain visual untuk mempromosikan produk dan branding iklan serta promosi di media sosial. Adapun dari hasil diseminasi kepada rekan guru di konsentrasi keahlian desain komunikasi visual menghasilkan output berupa modul ajar untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK Bina Nusa Slawi, yang nantinya digunakan sebagai bahan ajar kepada siswa jurusan desain komunikasi visual pada mata pelajaran pilihan. Dalam penerapan pembelajaran iklan media digital di kelas, diharapkan dapat mengeksplor kemampuan siswa desain komunikasi visual yang tidak hanya berfokus pada desain grafis saja, akan tetapi dapat menggali kemampuan manajerial sebagai content planner yang mampu menyampaikan idenya secara langsung, serta dalam hal penulisan caption di media sosial. Setelah saya kemarin mengikuti kegiatan pemaparan diseminasi oleh Ibu Ita Indonesia terkait dengan diseminasi iklan media digital, banyak hal baru yang saya dapatkan ya terkait dengan pemaparan tersebut, apalagi terkait dengan pembelajaran di desain komunikasi visual. Dalam pembelajaran desain komunikasi visual itu tidak melulu hanya desain fotografi, videografi, ternyata juga terkait dengan iklan media digital. Di antaranya yang pertama itu ada feed, penataan feed di dalam Instagram, kemudian dalam posting kegiatan periklanan di sosial media itu ada beberapa pilar yang perlu diperhatikan supaya isi dari media sosial tersebut itu menarik ya. Itu ilmu baru bagi saya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembelajaran di SMK itu khususnya ada
ada mata pelajaran PKK. Ya, seperti yang diketahui PKK itu terkait dengan produk kreatif kewirausahaan yang di dalamnya itu ada proses promosi produk itu, dan salah satunya yang sekarang yang sedang marak digunakan yaitu menggunakan iklan media digital, dan itu sangat bisa diterapkan dalam pembelajaran PKK. Itu saja dari saya, terima kasih. Setelah saya mengikuti pemaparan tentang iklan media digital dari rekan saya Ibu Ita Indonesia, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dalam mengelola yang namanya sosial media. Kalau sebelumnya saya berpikir untuk mengelola sosial media itu hanya butuh satu orang, ternyata setelah saya mengikuti pemaparan, ternyata ada banyak orang yang harus bekerja di dalam sebuah tim dalam mengelola sosial media. Dari mulai perencanaan, desain grafisnya, pemikiran caption, dan masih banyak lagi. Nah, hal itu yang mungkin saya nantinya bisa terapkan di pembelajaran produktif DKV. Saya mengajar biasanya hanya fokus ke desain grafis. Anak-anak yang bisa desain grafis berarti pintar, kalau yang tidak bisa berarti kurang. Nah, setelah saya mengikuti pemaparan tersebut, saya belajar bahwa setiap anak ternyata memiliki potensi yang bisa dikembangkan lagi dalam iklan media digital, dalam mengelola sosmed. Mulai sekarang saya berencana untuk membuat anak belajar tergantung segmennya. Nanti akan saya ajarkan yang perencanaan konten siapa, yang desain grafis siapa, bahkan yang memikirkan caption itu akan saya ajarkan nantinya. Jadi setiap anak rata potensi dalam diri mereka itu akan keluar semua. Jadi bukan berarti yang tidak bisa desain grafis dia dianggap kurang. Nah, itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan mendiseminasikannya hasil pelatihan upskilling dan reskilling, semoga memberikan dampak positif dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.